yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN. Jadi pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter, ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar. Penting banget. Tidak jauh dari tempat kita berada, ada rumah baru dibangun yang bertempat di Desa Bluluan, Colomadu. Ini melanggar aturan. Kenapa saya bilang melanggar aturan? Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 78, khususnya pasal 8. Di situ jelas aturan berapa nilai maksimal untuk seorang mantan presiden. Maksimal plus minus 20 miliar. Maksimalnya 20 miliar. Berapa nilai tanah milik Jokowi yang dibangun oleh pemerintah? Dulu mungkin hanya 2.000 atau 3.000 meter. Sekarang menjadi 12.000 meter. 12.000 meter itu 1,2 hektar. Harga tanah di sana sekarang harganya adalah, kalau di total kalikan dengan 1,2 hektar, sudah nilainya 200 miliar. Jadi sudah 10 kali. Harus tahu, undang-undang itu juga mengatur negara masih membiayai kendaraan, masih membiayai sopir, masih membiayai seisi rumah. Apa kita rela? Kalau saya bisa pastikan, nanti kalau sudah diresmikan, itu hanya akan menjadi ajang kongko-kongko para termul yang ada di sana. Mereka datang tiap hari, didatangkan, kemudian makan minum di sana. Siapa yang membiayai makan minum? Uang kita, uang rakyat itu. Bukan kalau itu dikatakan uang negara, iya. Sama seperti uang negara, katanya BUMN akan membiayai kereta bus. BUMN itu juga akhirnya uang rakyat, karena itu uang dari APBN. Jadi dosa hutang Jokowi pada bus, pada IKN, dan nanti rumah yang akan ditempati itu adalah uang rakyat. Jadi pemirsa, kita tepat berdiri di sebuah lahan 12.000 meter. 12.000 meter, ini jalan raya, jalan besar loh. Coba diperhatikan, ini jalan besar, Jalan Adi Sucipto. Nah, ya sangat strategis bahwa rumah yang diberikan, lahan dan rumah yang diberikan dan dibiayai oleh rakyat itu sekitar 200 miliar. Padahal menurut Kepres 81 tahun 2004 maksimum 20 miliar atau seluas 1.500 meter persegi kalau di DKI Jakarta. Tapi ini 12.000 meter. Kalau di sini harga tanah katanya 10 sampai 15 juta per meter persegi. Ya, kalau kita ambil harga terendah saja 10 juta, maka lahannya saja seharga 120 miliar. Jauh melampaui aturan yang ditetapkan dalam Perpres atau Kepres ya. Perpres 81 tahun 2004. Itu cuma lahannya saja 120 miliar dengan harga tanah minimal 10 juta sampai 15 juta. 10 juta aja kita ambil sudah 120 miliar. Terus bangunannya berapa? Inilah semua keringat rakyat. Ini semua keringat rakyat, pajak kita semua untuk Jokowi. Ya, untuk Jokowi rakyat menanggung beban. Keringatnya setiap hari dibebankan pada kita dengan pajak terus dan pajak terus. Tetapi apa balasan untuk Jokowi? Balasannya apa? Ketika rakyat menuntut ijazahnya ditunjukkan, dia dengan enteng mengatakan, saya akan tunjukkan di pengadilan. Itulah mentalitas pelecut. Mentalitas pelecut dari seorang Jokowi. Sudah berapa kali pengadilan menuntut dia untuk menunjukkan ijazahnya, dan dia selalu menghindar, berkelit, bersembunyi di balik teriakan-teriakan para termul Jokowi, termul komisaris. Oke, sekarang Jokowi, lihatlah ini, ya ditutup, ya kita mengintip aja nggak boleh. Padahal ini adalah rumah dari rakyat, ini uang rakyat. Kita menengok aja nggak dilarang sama kontraktornya. Padahal ini uang kita bersama, ini bukan uang pribadi Jokowi. 200 miliar. Proyeknya berapa, Mas?
untuk bangunan. Proyeknya nggak tahu dari kontraktornya. Jadi kalau luas lahan Nahza sudah, harga lahan sudah 120 miliar, ya sangat wajar kalau diestimasi 200 miliar ini uang rakyat untuk Jokowi. Jokowi, Anda harus datang ke sidang CLS pagi ini di Pengadilan Negeri Surakarta. Tunjukkan ijazahmu, atau Anda mengaku tidak pernah lulus dari UGM atau DO. Ya, inilah keluarga dari Wapres Gibran yang menikmati uang rakyat di tengah kesengsaraan rakyat, yang mencari duit 50.000 perak aja sehari itu susah. Dan sekarang anaknya Jokowi menjadi Wapres, padahal tidak pernah lulus SMA dan tidak pernah punya ijazah SMA. Persekongkolan jahat, pemufakatan jahat antara KPU, MK, Mahkamah Konstitusi, dan Ditjen Dikdasmen di bawah rezim Joko Widodo saat itu, sehingga melancarkan Gibran menjadi Wapres.